Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya setiap diri, setiap jiwa itu terpenjara oleh perbuatan yang dilakukannya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, pada hakikatnya bisa berubah menjadi sebuah penjara bagi diri kita. Akan tetapi yang dimaksud dengan penjara dalam ayat ini tentu bukan penjara materi yang lumrah kita saksikan, bukan jeruji besi yang dipersiapkan oleh pihak yang berwenang untuk orang-orang yang melanggar hukum. Yang dimaksud dengan penjara dalam ayat ini adalah penjara ma'nawi dan penjara yang hakiki, penjara yang sebenarnya. Lantas, perbuatan apa saja, amal apa saja yang bisa memenjarakan diri kita? An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, menegaskan apa yang Allah firmankan, ayyuhan nas inna anfasakum marhunatun bi'amalikum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya diri kalian itu terpenjara oleh apa yang kalian lakukan. Diri kita terpenjara oleh dosa yang senantiasa kita kerjakan. Diri kita terbelenggu oleh kemaksiatan yang senantiasa kita ciptakan. Itu yang dimaksud dengan penjara maknawi. Perbedaan antara penjara maknawi dengan penjara materi yang senantiasa atau lumrah kita saksikan. Penjara materi itu sifatnya sementara, di dalam arti selama apapun kita berada di dalam penjara materi, tetapi di akhir kemudian kita akan bebas dan dikeluarkan. Tetapi di penjara maknawi, di dalam penjara yang hakiki, itu sifatnya abadi. Sehingga kapan kita masuk ke dalam penjara maknawi dan hakiki ini, maka tidak ada harapan untuk dibebaskan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk senantiasa memilih dan memilah perbuatan kita, mana yang bersifat penjara dalam arti bisa menciptakan penjara, dan mana yang tidak bisa menciptakan penjara. Apa yang kita sebutkan tadi, seperti kemaksiatan dan dosa-dosa, kezaliman, itulah perbuatan-perbuatan yang bisa menciptakan penjara yang maknawi. Yang kedua, perbedaan antara penjara maknawi dengan penjara materi. Penjara maknawi ini tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita saksikan di alam dunia ini. Kita baru akan bisa merasakan penjara maknawi ini ketika kita sudah berada di alam barzah, ketika ruh kita sudah terlepas dari badan kita dan kita sudah berada di alam di mana di situ tersingkap segala hakikat perbuatan. Baru kita akan merasakan pedihnya penjara yang kita ciptakan ketika kita di alam dunia.
An-nasu niyamun fi idza matu intabahu. Sesungguhnya manusia di dunia itu tertidur, dan ketika mereka meninggal baru mereka akan tersadar. Tertidur dalam hadis ini berarti bahwa mereka tidak menyadari apa hasil yang mereka kerjakan, atau mereka tidak sadar hasil perbuatan yang mereka lakukan. Baru ketika mereka sudah meninggal dan berada di alam barzah, ketika itu mereka akan menyadari dan merasakan tentang hasil dari apa yang mereka kerjakan. Mereka akan menyadari bahwa penjara maknawi itu betul-betul ada, merupakan hasil perbuatan yang mereka lakukan. Itu perbedaan antara penjara maknawi dengan penjara yang materi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam setiap aktivitas kita. Dan kalau kita dianugerahi kesadaran di dunia ini bahwa kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghasilkan penjara maknawi, maka segeralah kita untuk memohon dibebaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak merasakan kepedihan ketika kita nanti menyaksikan penjara maknawi itu nampak di depan kita secara nyata. Dan hal yang bisa membebaskan kita dari penjara yang maknawi itu, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Ayuhan nas, inna anfasakum marhunatun, fanfakuha istighfarikum. Wahai manusia, sesungguhnya diri kalian itu terpenjara oleh perbuatan-perbuatan kalian, maka bebaskanlah dia dengan istighfar kalian. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa jalan kebebasan dari penjara yang maknawi itu adalah dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menciptakan penjara maknawi itu, dan kalaupun kita sempat menciptakan penjara maknawi itu, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dan mampu menempuh jalan keluar itu. Terkhusus di bulan yang mulia ini, semoga kita bisa mendapatkan semua itu, karena Nabi SAW bersabda, Inna syaqi man hurima ghufranullah fi hadha syahr. Sesungguhnya orang yang paling celaka adalah dia yang diharamkan ampunan Allah di bulan yang suci ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila ahkamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.